yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya. Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan dong buat Haleluya. brother kita. Praise the Lord. Aduh, menyapa seluruh pemirsa yang berbahagia di program Rema. Kembali kita jumpa di kesempatan kali ini bersama dengan saya dan kedua pastor ini. Kami bertiga menyapa kembali program Rema. Sudah lama ya kita nggak ketemu brother ya? Udah lama nggak syuting. Oh ya, udah lama nggak? Lebih tepatnya. Lebih tepatnya udah lama nggak Ketemu, syuting Iya, kan? iya, Tetap. iya. Wah, kita di salah satu tempat yang mantap brother. Apik ya. Mantap. Ini bukan lagi apik, itu di atasnya epic. Iya, kita ada di Manhattan Hotel. Manhattan Hotel atau Manhattan sih? Manhattan. Manhattan ya. Di Kuningan. Manhattan Hotel di Kuningan, Kuningan. Jakarta Selatan. Jadi ini di Jakarta Selatan. Jadi setiap insan-insan yang berbahagia mau staycation, mau pergi ke hotel yang recommended, ini kami merekomendasikan Manhattan Hotel ada di tempat ini. Keren tempatnya pokoknya. Mantap. Pokoknya kalau datang sini berbahagia pasti. Nah, Amin. oke, kita lanjut brother. Kita hari ini mau bahas tentang berbahagia di dalam Tuhan. Nah, tentu kalau kita bicara tentang berbahagia di dalam Tuhan, pasti ada diferensiasinya, ada perbedaannya yang signifikan dengan berbahagia di luar Tuhan. Atau dengan kata lain, berbahagia versi di luar Tuhan atau di luar Yesus. Ya. Nah, kita saat ini mau bawa tentang berbahagia atau bahagia itu di dalam Kristus. Ya. Nah, bagaimana itu atau apa itu berbahagia dalam Kristus? Kita akan bahas. Nah, Ya. mungkin brother atau Bang Boin, dari brother atau Bang Boin, brother Ya. duluan? Atau abang mau kasih pengantar dulu? Boleh, Di abang awal. kasih prolog. Jarang-jarang soalnya abang kasih prolog. Sekali-sekali abang dong. Atau tetap aku dulu baru nanti abang? Tetap kau aja dulu. Hah? Kau aja dulu. Gitu ya. Ya kan? Karena abang yang paling muda. Udah lah. Dari yang paling muda dulu ya kan? Jadi kan banyak versi bahagia kan, brother? Ya itu dia. Versi bahagia itu kan banyak dari, entah itu dari Kita harus pemahaman. ngerasain minumannya dulu. Sambil minum, Mang. Entah itu dari filsafat, entah itu dari psikologi, entah itu dari pandangan-pandangan terkait Agama-agama dengan yang lainnya. agama-agama lain juga punya pandangan tentang bahagia. Kebahagiaan ya. Nah, apa sebetulnya bahagia menurut versi kekristenan atau di dalam Tuhan itu, brother? Ya, apa yang membuat konsep bahagia orang Kristen itu berbeda dengan agama-agama yang lainnya? Nah, betul. Ya, ini sesuatu yang menarik ya. Jadi kalau kita mau tanya dari perspektif orang lain, mungkin akan banyak ya konsep atau perspektif tentang bahagia itu seperti apa. Ya, mungkin kita memandang secara umum kebahagiaan itu adalah ketika kita sukses, ketika kita kaya, Ya. ekonomi kita baik, kesehatan kita baik, terus kita punya relasi yang baik, punya kedudukan, jabatan, pangkat yang tinggi. Nah, mungkin kita akan menyebut diri kita bahagia kalau kita memiliki semuanya itu. Dan itu sifatnya umum. Nah, tetapi dalam konteks kekristenan kita diajak bagaimana
kita untuk bisa bahagia melampaui dari semuanya itu. Kekristenan mengajak kita, mendorong kita, dan memberikan atau mengajarkan prinsip-prinsip yang membuat kita tetap bahagia. Ini dia mahalnya. Yang membuat kita tetap bahagia, sekalipun tidak punya semuanya itu, tetapi kita bisa tetap bahagia. Nah ini menarik ya. Sekaligus nanti kita merujuk kepada ya kebenaran Alkitab ya sebagai landasan, sebagai dasar untuk kita membahas topik kita tentang bahagia. Dan saya yakin bahwa Bapak Ibu juga bisa menerka kira-kira teks yang mau kita angkat itu teks apa. Oh, ya. siap, Matius siap. pasal yang ke-5 5, ya ya. terkait dengan ucapan bahagia. Ada kurang lebih 8 ucapan bahagia yang diucapkan, dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Dan kalau kita benar-benar perhatikan dan hidupi, kita benar-benar jadi orang yang bahagia. Tetapi sekaligus kita ketika membacanya akan tersentak. Yap. Kok beda banget gitu loh. Kok beda banget, terus enggak banget gitu loh ucapan bahagianya. Kok orang yang menderita disebut berbahagia. Wah. Yang mengalami hinaan, celaan Keren, disebut keren. orang. Disitulah uniknya kekristenan ya. Nah, Ada itu paradoks dia. ya. Iya, paradoks. Kata paradoks ya. Iya. Sekaligus ya istimewanya kekristenan itu dalam hal memandang bahagia itu ya di situ. Ya. Coba di mana dan bagaimana caranya? Dan itu yang kita ingin cari tahu kan. Saat kita sedang nggak punya apa-apa tapi bisa bahagia, saat kita dihina, dicela, kita bisa tetap bahagia. Nah, ini yang akan kita ulas, kita bahas Ya. dan ya kita belajar untuk sama mendiskusikannya, mendapatkan tips dari kebenaran firman Tuhan sendiri dan sama-sama memperjuangkannya, menghidupinya sehingga benar-benar kita mengalami kebahagiaan yang sejati, bahkan kebahagiaan abadi yang memang Tuhan sudah sediakan dan tawarkan bagi setiap kita. Oke. Gitu, brother. Itu bagus sekali prolognya. Alang ada mau tambahkan? Jadi unik sekali memang ya kata paradoks tadi itu. Jadi Siap. berbahagialah kau karena miskin ya kan? Ya. Masa miskin berbahagia ya? Bahagia. Terus berbahagia kau menderita ya kan gitu. Ya. Nah, lebih kerennya lagi kita berbahagialah, kebahagiaan kita itu dalam Tuhan adalah ketika kita orang yang berdosa diampunin. Ya kan? Itulah itu kebahagiaan kekristenan yang kita ketahui. Aku sudah lama nggak dengar kata-kata ini, Bang. Apa Ya. itu? Apa namanya? Paten kali. Paten kali ya. Paten kali. Oke, brother. Sebelum lebih jauh, itu bagus prolognya, Bang. Sebelum lebih jauh, tentu kita harus memberikan sebuah deskripsi ke teman-teman kita atau ke pemirsa yang ada di rumah Ya. di program Rema ini terkait dengan kebahagiaan itu sendiri. Ya. Apakah kebahagiaan itu sifatnya hanya sekedar feeling good, Ya, ya. perasaan yang baik, Ya. atau kebahagiaan itu sesuatu yang sifatnya situasional? Situasional itu ya kalau sukses bahagia, Ya. kalau tidak sukses ya tidak bahagia. Lalu kemudian kalau kita mengikut Tuhan, sakit disembuhkan bahagia. Ya. Kalau tidak disembuhkan ya tidak Wah, bakal kurang bahagia. Ya. Gitu. Kenapa dapat mujizat, tidak dapat mujizat, dapat berkat atau tidak dapat berkat, ya jadi situasional gitu, bro. Apakah dia feeling hanya sekedar perasaan? Bad mood jadinya ya. Mood-moodan. Iya, mood-moodan. Ya. Atau versi bahagianya kita itu dari Kristen itu seperti apa sih? Dan tadi menarik apa yang Pak Boyin sampaikan. Gini loh, kata Abang, kebahagiaan sesungguhnya itu adalah kita yang berdosa telah diampuni. Wah, dalam itu. Itu dalam, itu sangat teologis. Tapi jauh supaya kita agak luas membahasnya. Sebelum itu kan intinya. Iya, intinya. Nah, bagaimana kita orang Kristen memandang bahagia itu sendiri gitu, brother? Sebelum nanti kita masuk ke teks Matius 5 itu. Ya. Jadi bahagia itu apa sih sebetulnya gitu loh, brother? Bahagia itu apa dan karena apa ya? Iya. Nah, sederhananya kebahagiaan itu memang suatu perasaan ya. Satu perasaan sukacita yang mengalir dalam diri kita. Yang menjadi poin utama yang perlu kita tekankan dan kita ingat adalah yang melatar belakangi bahagianya kita itu apa. Jadi kebahagiaan kita itu karena ada satu prinsip yang kita pegang kuat. Nah, kalau kita memegang kuat prinsip itu, memahami prinsip itu, mempercayai dan menghidupinya, nah kita akan benar-benar menjadi orang yang berbahagia dan tidak situasional. Tidak situasional bahagianya kita.
Tadi brother sudah singgung, kalau dapat berkat bahagia, kalau enggak berarti jadi nggak bahagia. Itu situasional. Ya, situasional. Ya kan, kalau proyek kita goal bahagia, kalau enggak bahagia. Sementara orang Kristen enggak boleh begitu, karena Alkitab jelas mengatakan bersukacitalah dalam segala hal. Jadi bukan dikatakan dalam hal-hal tertentu waktu kita diberkati ya bahagialah, kalau nggak diberkati nggak bahagia, ya kan? Nah kita jangan jadi orang yang seperti itu, karena orang Kristen nggak seperti itu kehidupannya. Nah menariknya, tadi kita sudah singgung terkait dengan teksnya Matius pasal yang kelima. Nah itu yang menjadi prinsip bahagia dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Prinsip itu yang harus kita ketahui dan kita pegang selama kita hidup. Karena faktanya kita bisa melihat kok dari Matius pasal yang kelima itu bagaimana orang-orang yang meskipun dicela, dihina, bayangkan loh, bukan hanya sekedar dia nggak punya mobil misalnya, nggak punya rumah, tetapi sampai pada titik dihina pun, dicela pun, bahkan dibunuh pun, kehilangan nyawanya sekalipun nggak jadi masalah buat dia tetap bahagia. Nah ini kan menjadi sebuah pertanyaan, apa sih sebenarnya tipsnya? Apa sih yang dipegang sama orang ini sampai sebegitunya gitu loh kehidupannya? Bisa dia tetap berbahagia, padahal begitu menderitanya kehidupannya. Nah itu dia. Karena apa? Karena kita meletakkan kebahagiaan kita pada Tuhan dan kebenarannya. Wow, itu keren. Ini prinsipnya. Jadi pada Tuhan dan kebenarannya. Ada orang gini brother, ada orang yang hidup pas-pasan, sederhana, tapi bisa bahagia loh dia. Kita nggak mengatakan bahwa orang yang kaya nggak bahagia. Sebab faktanya banyak kok orang yang kaya tapi bahagia. Dan kalau bisa ya kaya dan bahagia. Bahagia dan hidup dalam Tuhan gitu loh. Masuk surga lagi. Masuk surga lagi. Itu komplit kali bahagianya. Komplit kali itu. Iya. Nah, kita semua rata-rata pengen seperti itu. Tetapi kan kita diajak untuk memperkarakan sesuatu yang lebih. Untuk menunjukkan perbedaan kualitas kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Ya, di situ. Iya, kita harus tunjukkan dong perbedaan kita sebagai orang Kristen ketika dihina, dicerca, ya kan? Kita menderita seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita merujuk kepada Tuhan Yesus, waduh, bukankah kebahagiaan terbesar kita justru datang dari apa? Penderitaan yang dialaminya. Salib itu lambang dari penderitaan, salib itu lambang dari kehinaan. Tetapi kebahagiaan terbesar yang kita alami justru datang dari apa? Dari penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Keren. Jadi bisa sekali justru sebaliknya, kebahagiaan yang nggak pernah kita pikirkan justru kita alami saat kita sedang mengalami situasi yang tidak enak, yang tidak menyenangkan. Mantap. Brother, nanti kita akan bahas lebih jauh dari teks Matius 5 ya. Matius 5. Matius 5 kita bahas. Brother, jadi kalau tadi brothers mendeskripsikan terkait dengan prinsip-prinsip bahagia di dalam kekristenan atau di dalam Kristus, itu berbeda halnya dengan bahagia dari pandangan-pandangan di luar sana. Gitu. Nah yang menariknya adalah ketika kita membahas tentang bahagia, di dalam Injil Matius pasal yang kelima, ada khotbah di bukit Tuhan Yesus, itu kan ada 8 prinsip. Bahagia di dalam Tuhan, dan itu yang ngajarin sendiri itu Tuhan Yesus loh brother. Dengan kata lain memang sudah sumbernya sendiri yang mengajarkan. Dia sumber kebahagiaan itu sendiri. Dia adalah sumber kebahagiaan. Jadi kalau kita mau cari kebahagiaan ya datang kepada sumber kebahagiaan itu ya Tuhan Yesus. Cuma masalahnya kok aneh gitu. Masalahnya ajaran tentang kebahagiaan dari sumber kebahagiaan itu sendiri berbeda sekali dengan prinsip-prinsip dunia yang ajarkan, brother. Kalau saya boleh singgung sedikit, brother ya. Inti dari Matius 5 itu supaya kita bahagia adalah Tuhan mengajak kita untuk bergantung sama Dia. Udah titik. Oh itu ya? Ya. Jadi inti dari kebahagiaan itu sendiri dalam konteks Matius 5 yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu adalah bagaimana kita bergantung kepada Dia. Jadi Dia membawa kita ya untuk bergantung kepada Dia sepenuhnya. Nah, kalau mau bahagia ya udah datang kepada aku, dan itu benar adanya karena memang Allah itu adalah sumber kebahagiaan. Nah, kalau kita mau cari kebahagiaan ya di dalam Tuhan lah gitu. Jadi kalau begitu kita buat satu konklusi bahwa
sumber semua kebahagiaan itu adalah ketika kita bergantung kepada Tuhan. Itu dia. Sebaliknya, Ya. kalau kita tidak bergantung kepada Tuhan, maka kita mau sehebat apapun, Kita nggak sekaya bahagia. apapun, seluar biasa apapun, kita pasti nggak bahagia. Ya, nggak bahagia dalam pengertian yang sebenarnya ya, Nah. dalam pengertian sejati. Karena kebahagiaan itu di luar sana tetap ada, tapi kebahagiaan yang semu. Misalnya kebahagiaan, misalnya kita dapat harta dari yang tidak benar, bahagia nggak orang? Bisa Bisa bahagia aja nggak bahagia. punya uang banyak, tapi dengan cara yang tidak benar, bisa aja bahagia, Bisa aja tetap bahagia. bahagia. Dan dia memperoleh dan mencari berbagai macam hal yang bisa membahagiakan hidupnya, bisa bahagia. Tapi itu bahagia yang tidak benar, bahagia yang tidak sejati. Amin. Sekali lagi kita harus menekankan ini secara pasti bahwa apa yang kita sedang bahas ini adalah versi kebahagiaan di dalam Tuhan. Ya. Tentu pasti masing-masing punya secara filosofis, secara adat istiadat punya cara-cara tersendiri Ya. untuk bahagia. Kalau gua sih Pak Pendeta sesimpel ini aja happy itu. Sekedar aku makan bakso bersama dia di Aku udah bahagia. jembatan berdua, aku sudah bahagia Pak Pendeta. Bahagia itu sesimpel ini Pak Pendeta, setiap bulan rekeningku bertambah. Kan banyak versi kebahagiaan. Nah tapi ini yang menarik Badar. Dari Matius pasal 5, sedikit coba saya secara random saja saya angkat di sini teksnya terkait dengan ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan memang. Gimana mungkin orang yang miskin Iya. tapi Itu dia. happy, brother? Hari gini. Nah, kita harus ngerti maksudnya. Jadi, ya kita harus menggali maksud dari teks atau konteksnya. Sehingga kita bisa menangkap maksudnya apa. Supaya kita nggak salah mengartikan juga. Jadi seakan-akan kalau mau bahagia miskin lah. Berarti ya udah kita jual aja harta kita, tanah Kere. kita, rumah kita gitu loh. Bukan itu. Kasih ke yang gereja dimaksudkan. semuanya. Ya. Repot. Iya, jangan sampai kita ekstrim seperti itu. Iya. Dan bukan seperti itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Jadi begini, dalam konteks Yudaisme, brother, miskin itu merujuk kepada mereka yang berada dalam kebutuhan yang sangat mendesak, baik secara sosial maupun ekonomi. Keadaan mereka yang tidak berdaya dan tidak ada pertolongan ini akan mendorong mereka untuk bergantung kepada Allah yang akan menyediakan segala kebutuhan mereka dan memulihkan keadaan mereka. Jadi ingat, poinnya adalah kebergantungan kepada Allah. Jadi itu poinnya miskin di hadapan Allah. Kita petik maksud dari miskin di hadapan Allah itu adalah orang yang nggak berdaya, orang yang memang sangat membutuhkan pertolongan dan sangat terdesak dia untuk mendapatkan pertolongan. Lalu apa yang dia lakukan? Datang kepada Allah. Nah, datang kepada Allah ini yang dimaksud gitu loh. Miskin itu. Iya, datang kepada Allah. Jadi dalam keadaan apapun kita, miskin, kaya, ya, di atas atau di bawah, ya, waktu kita sedang naik atau turun, ya kita harus tetap bergantung kepada Allah. Prinsipnya seperti yang dimiliki oleh orang miskin. Ya dia nggak punya apa-apa selain Tuhan. Iya. Nah, kalau kayak gini prinsip hidup kita, semua kita, apapun latar belakang kita, kan luar biasa bahagianya kita. Kita nggak punya apa-apa selain Tuhan meskipun kita punya harta. Tapi ya kita menyadari bahwa harta kita itu pun punya Tuhan, suatu waktu itu akan diambil gitu loh. Ada juga yang bilang, aku nggak punya apa-apa, aku cuma punya kamu. Ah, so sweet. Aku nggak punya apa-apa, aku punya kamu ya. Itu so sweet pisan. Nah begitu prinsipnya, brother. Nah kalau semua orang seperti itu, ya meskipun dengan segala keberadaannya, dengan apa yang dia miliki, dengan segala prestasinya, dia tetap merasa bahwa dia tidak memiliki apa-apa, dia hanya memiliki Tuhan. Dialah orang yang bahagia. Wah, keren banget. Ini pasti suatu pencerahan yang luar biasa. Saya kira hal-hal ini tentu bisa banyak juga kita dengar di gereja, tapi melalui program kita ini kita membawakannya lebih applicable pemahamannya. Bang Boy ada tambahan terkait dengan ucapan bahagia dari 8 ini, kira-kira abang mau angkat yang mana? Jadi yang menyangkut tadi, menyangkut bahwa kita bergantung kepada Tuhan kan. Gitu. Jadi kan Tuhan Yesus tadi kan sumber kebahagiaan. Ya. Nah dia sudah memberikan teladan bagi manusia. Dia sudah memberikan teladan bahwa dia benar-benar taat dan benar-benar bergantung kepada Bapa di surga. Ya. Kalau itu yang menurut saya yang bisa diambil dipetik. Wah, keren banget. Jadi ketergantungan itu sudah ditunjukkan ya kepada kita.
gitu. Ketergantungan terhadap Bapa. Iya, ketergantungan kepada Bapa. Dalam konteks kemanusiaan. Iya, kemanusiaannya. Kita sudah lama nggak syuting, Bang Boyin makin Makin dalam, makin tajam. Ini menarik. ngeri banget sih Bang Boyin ini aku. Aduh. Bisa jadi ini. Bisa jadi. Dan ini menarik. Yang menarik itu apa? Iya. Ketika Bang Boyin bahas ini, gini. Ternyata Tuhan Yesus itu bukan hanya hadir untuk memberikan pengampunan atau keselamatan bagi setiap kita atau penebusan, tetapi juga teladan. Teladan. Nah, kalau kita mau berbahagia, ya ikuti teladan Tuhan Yesus. Iya benar gitu. Nah, kalau kita bertanya siapa orang yang paling berbahagia dalam hidup ini, ya Tuhan Yesus gitu. Iya. Dan kebahagiaan terbesar yang kita alami, yang kita dapatkan itu kebahagiaan dari siapa dan kebahagiaan apa? Kebahagiaan dari Tuhan Yesus. Dari Tuhan Yesus. Ya. Kebahagiaan dalam pengertian kita diselamatkan. Iya. Keselamatan itu berbicara tentang pemulihan hubungan antara kita dengan Allah sehingga kita boleh kembali bersekutu dengan Allah. Nah, kurang lebih seperti itu, Brother. Mantap, Brother. Nah, salah satu hal yang menurut saya sering kali didengarkan oleh jemaat atau orang Kristen pada umumnya adalah salah satu perkataan ini, Brother. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Ya. Karena mereka yang akan dipuaskan. Ya. Jadi haus dan lapar akan kebenaran. Sementara di luar sana ada banyak orang yang haus dan lapar akan kasih sayang. Di luar sana ada banyak orang yang haus dan lapar akan makanan-makanan, entah itu western, entah itu timur. Haus dan lapar akan jalan-jalan ke luar negeri, staycation di mana, healing di mana. Ya. Tapi ini prinsip Alkitab mengatakan haus dan lapar akan kebenaran. Ini menarik. Itu bagaimana, Brother? Bisa kita kasih semacam gambaran, ulasan ya. Pertama, Brother ya, kita harus menyadari dan mengakui bahwa kita adalah orang yang tersesat. Ya. Amin. Nah, kalau kita menyadari bahwa kita adalah orang yang tersesat, kita butuh apa, Bang? Kalau kita tersesat itu yang kita butuhkan apa? Butuh supaya ditolong untuk guidance ya, guidance. bimbingan, tuntunan atau map ya. Kalau lagi di jalan kita nggak tahu. Waze, Google Maps. Google Maps. Suatu tempat yang kita butuhkan ya Google Map gitu loh. Nah, begitu juga dengan kita, karena kita ini adalah orang yang tersesat. Yang kita butuhkan dalam konteks kerohanian ya kebenaran. Kebenaran. Ya. Kita butuh kebenaran yang berasal daripada Tuhan untuk menuntun kita dalam menjalani kehidupan kita. Kita ini seperti orang yang sedang hidup dalam belantara kehidupan. Ya. Kita tidak tahu, kita seperti orang yang hidup dalam kegelapan, tersesat. Nah, digambarkan seperti itulah kehidupan kita sebagai orang yang telah jatuh dalam dosa. Nah, kalau kita mau hidup dalam terang, kita mau hidup dalam sukacita, kita mau hidup dalam kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang abadi bahkan, maka apa yang kita butuhkan? Kebenaran. Cari kebenaran, temukan kebenaran dan hidupi kebenaran itu. And we know, ya, pada akhirnya kita tahu bahwa Yesus sendirilah yang langsung mengklaim that He is the truth. I am the truth and the way. No one come to the Father except by me. Akulah jalan kebenaran dan hidup tidak seorang pun yang sampai kepadaku. Jadi pencarian kita tentang siapa kebenaran dan bagaimana kebenaran itu berhenti ketika Yesus datang. Karena Yesus mengklaim secara langsung bahwa Dia adalah sang kebenaran itu. Jadi kalau mau bahagia, temukan kebenaran itu, hidupi kebenaran itu, dan kita pasti bahagia. Mantap sekali, Bro. Jadi di luar sana itu banyak orang mencari yang namanya kepuasan. Ya. Kepuasan batin, entah itu bahasanya istilahnya ketenangan jiwa, entah itu istilahnya supaya merdeka dalam hidup ini. Sebetulnya Alkitab sendiri sudah memberikan jawaban yang pasti ya, bahwa kalau kamu mau puas dalam hidup ini, ya haus dan lapar akan kebenaran seperti tadi Bro jelaskan. Kalau kamu ingin merdeka dalam hidup ini, ya Alkitab katakan dan engkau akan mengetahui kebenaran itu dan kebenaran itu akan memerdekakan. Healing terbaik itu sedap. Healing terbaik. Healing. Jangan pergi ke Bali. Itu dia. Boleh sih pergi ke Bali. Ya, bukan salah sih. Bukan tidak benar kalau kita jalan-jalan. Ya, itu betul, refreshing betul. Itu biasa. Betul. Bahkan kita hamba Tuhan juga butuh refreshing. Butuh dong. Iya. Rema tolong dong. Uangnya aja yang kurang banyak gitu. Untuk bisa healing. Rema tolong dong. Staycation di mana gitu kita. Nah, jadi healing terbaik itu adalah saat kapan? Saat kita ada dalam hadirat Tuhan, bersentuhan kepada sang kebenaran itu, menemukan Tuhan dalam kebenarannya. Itulah healing kita yang sesungguhnya. Ya. Kita bisa lemas, kita bisa hilang harapan, kita bisa putus asa. Yang kita butuhkan apa?
ada orang yang mencoba untuk healing tapi tetap aja dia merasa kayak kosong gitu loh. Iya. Nah, kita harus kembali kepada prinsip kekristenan. Healing yang sungguhnya adalah ketika kita kembali kepada kebenaran Tuhan. Keren. Brother, Ya, ini udah mau selesai kayaknya dari roman-romannya. Ya. Kasih dulu tentang ini, brother, sebelum kita selesai. Soalnya ini banyak sekali Ya. yang dialami oleh insan-insan di luar sana atau jemaat Tuhan atau semua kita mengalami ini. Aniaya. Ya. Alkitab katakan, Ya. berbahagialah kamu ketika kamu dicela dan dianiaya. Ya. Kepadamu difitnahkan yang jahat. Yang jahat ya. Gimana ceritanya? Kita difitnah, Ya. kita dianiaya, kita dicela, kita dikhianati. Tapi kita bahagia tuh gimana ceritanya, brother? Ya. Ya. Gimana? Itu kan justru kalau kita bisa balas, kita balas. Ya. Pertama yang kita pertanyakan adalah itu kan prinsipnya. Iya. Tentu yang menjadi pertanyaan kita secara logis adalah adakah orang yang bisa seperti itu? Itu dulu. Supaya itu akan meneguhkan kita untuk yakin bahwa kita bisa menghidupinya. Jawabannya jelas ada. Siapa tuh? Nah, Alkitab itu kan dipenuhi dengan orang-orang yang tetap bisa bahagia meskipun mengalami aniaya. Ya. Dan perintah Tuhan Yesus itu adalah apa? Kamu akan menderita karena namaku. Jadi Tuhan Yesus sudah kasih tahu bahwa konsekuensi ketika kita mengikut Dia, kita akan menderita. Tapi apakah kita akan kehilangan kebahagiaan? Justru tidak. Karena apa? Justru jalan untuk kita mengalami kebahagiaan yang sungguhnya adalah ketika kita mau menderita karena namanya. Wow. Karena Dia. Walau kita dianiaya, dicela, difitnah, dikhianati, dibenci, dikatain macam-macam dan lain sebagainya. Wah, tetap kita bahagia. Tetap kita percaya sama Tuhan, tidak menaruh curiga sama Tuhan. Ya. Tetap ketika kita tetap percaya, Kayak nggak logis ya. nggak logis. Tapi ya itulah. Kita nggak bisa jelaskan Iya. bagaimana kebahagiaan itu bisa mengalir dalam hidup kita. Bisa itu bersifat supranatural, tapi yang pasti kita pasti bahagia, gitu loh. Nah, sedikit brother, sebelum berakhir ya, Iya. terkait dengan ini yang Daniel pasal yang ketiga kalau nggak salah, Sadrak, Mesak, Abednego, brother. Wow. Ketika mereka Suka diperhadapkan, tuh cerita itu. iya, ketika mereka diperhadapkan dengan Raja Nebukadnezar, mereka itu akan dihukum kalau mereka tidak menyembah. Tidak menyembah. Ya, patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Waduh, ini sesuatu yang sangat mengerikan ya. Sudah di depan mata ini kematian gitu loh, maut di depan mata gitu loh. Nah, kalau mereka nggak mau, mereka pasti dibunuh. Apa kata Sadrak, Mesak dan Abednego? Ini mahal ini. Ini yang menarik, ini yang membuat saya takjub. Dengar baik-baik, mahal Dan ini, terkagum. mahal. Dan seharusnya seperti inilah kita sebagai orang percaya. Kita harus tunjukkan kualitas iman kita saat kita sedang menderita. Tuhan tidak pernah bermaksud untuk menghancurkan kita lewat penderitaan. Justru penderitaan itu diizinkan terjadi untuk kita bisa menunjukkan kualitas iman kita, kasih kita, cinta kita kepada Tuhan. Seperti yang ditunjukkan Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau Tuhanku sanggup melepaskan kami, maka Dia akan melepaskan kami. Sadap, keren. Tapi nggak berdiri situ, selanjutnya dong. Apa tuh? Tetapi kalau Tuhan tidak melepaskan menolong. kami, Tuhan tidak menolong kami, ketahuilah Tuanku Raja, kami tetap tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Ini Ini ya, pertama. kalau kita balik lagi ke kesimpulan awal, bergantung kepada Bergantung Tuhan. sama Bergantung. Tuhan. Jadi kebergantungan kita itu bukan pada keadaan kita, kebergantungan kebahagiaan kita bukan pada keadaan kita, mut-mutan nanti, tapi pada Tuhan. Sehingga baik atau buruk keadaan kita bisa tetap bahagia. Nah, ini menariknya tadi ya, brother ya. Brother. Power statement-nya. Langsung. Power statement-nya. Udah selesai soalnya kita ini. Nah, ini mahalnya gitu loh. Dia tidak meninggalkan Tuhan satu. Yang kedua, dia tidak menaruh curiga terhadap Tuhan. Wow. Dalam keadaan apapun, jangan pernah menaruh curiga terhadap Tuhan. Sedikit pun, percayalah, Dia Tuhan yang bisa dipercayai dan layak untuk dipercayai. Amin. Haleluya. Oke, terima kasih. Inilah segmen kali ini atau episode kali ini, berbahagia di dalam Tuhan. Kami dari Hotel Manhattan di yang ada di Kuningan, Jakarta. Terima kasih untuk atensinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Mantap.